Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 pemberdayaan masyarakat akan memaparkan materi tentang kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Umi Mufidah Maudina, Salsabila Fatihutur Rahmah, Maidina Nawangsari, Koirinida, Nasa Awalia Ardani, dan saya sendiri Wahyu Hidayatullah. Untuk materi pertama, yaitu tentang sejarah singkat pemberdayaan masyarakat, akan dipaparkan saya sendiri. Empowerment atau pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70-an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Diawali pada akhir tahun 1960-an. Para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan yang lain, seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan, di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nicaragua, Pakistan, dan Afrika Selatan, yang pencapaian pertumbuhan ekonominya tinggi, justru muncul masalah maldevelopment. Berikutnya, kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat akan disampaikan oleh Umi Mufidah. Kepada Umi, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, kali ini saya akan memaparkan mengenai kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tadi, maka lalu dibuat dengan adanya kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat. Nah, ini mengutip dari buku Mewujudkan Masyarakat Pembelajar yang dikarang oleh S. Suryadi. Kerangka pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melihat terlebih dari sumber daya masyarakat, sumber daya manusia yang ada di masyarakat, nilai sosial budaya, ranata sosial, sumber daya alam, dan kebutuhan atau masalah yang dialami oleh masyarakat. Jika sudah menganalisis potensi ini, maka kita mengidentifikasi dengan melihat harapan atau tujuan. Nah, setelah harapan atau tujuan ini sudah diidentifikasi, maka selanjutnya yaitu bisa melakukan proses pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Nah, dari pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar hidupnya lebih baik lagi dari sebelum mengalami pemberdayaan. Nah, ketika sudah, maka harapannya masyarakat ini memiliki rasa kemandirian dan kepercayaan diri. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Umi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Salsa. Kepada Salsa, kami persilahkan. Terima kasih, Dayat.
Saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Ambar Teguh Sulistianing. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistianing ini dikutip oleh Aziz Muslim dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Nah, tahap ini yang pertama ada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku. Perlu membentuk kesadaran menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Dalam tahapan ini, pihak yang menjadi sasaran pemberdayaan harus disadarkan mengenai perlu adanya perubahan untuk merubah keadaan agar dapat sejahtera. Kemudian yang tahap kedua ada tahap transformasi. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan. Dalam hal ini, perlu adanya pembelajaran mengenai berbagai pengetahuan dan kecakapan keterampilan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Kemudian, tahap yang ketiga adalah tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan keterampilan. Dalam tahapan ini, peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan, sasaran pemberdayaan diarahkan untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki, meningkatkan kemampuan dan kecakapan keterampilan yang pada nantinya akan mengarahkan pada kemandirian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Salsa. Pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Maidina. Kepada Maidina, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat menurut Tikson dan Sani 2000. Tikson dan Sani menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, pengorganisasian masyarakat. Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, ada penguatan kelembagaan. Nah, pada penguatan kelembagaan ini dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya proses pengguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang dianut di organisasi. Kemudian yang ketiga ada manajemen sumber daya. Kegiatan ini menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk di dalamnya kegiatan pengembangan organisasi sosial. Sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih untuk Maidina. Selanjutnya, contoh implementasi kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat akan dipaparkan oleh Nida. Kepada Nida, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat. Nah, kemiskinan itu ada karena potensi alam yang belum dioptimalkan dan juga terbatasnya lapangan pekerjaan dan terjadilah pengangguran. Nah, dengan adanya kemiskinan masyarakat, itu perlu adanya upaya pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu gelagar. Nah, dalam pelatihan ini terdapat subjek yaitu pengelola dan warga belajar. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kesejahteraan, membelajarkan, dan juga memberikan keterampilan. Nah, materinya yaitu tentang pelatihan pembuatan sapu, pemasaran, dan juga evaluasi. Nah, dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan sapu gelagar ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat bisa memiliki keterampilan, masyarakat bisa membangun sendiri dan juga sehingga terjadilah peningkatan pendapatan masyarakat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih, Nida. Pemaparan terakhir akan disampaikan oleh NASA. Kepada NASA, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dayat selaku moderator. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi contoh implementasi kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat pada PNPM Mandiri. PNPM atau Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri adalah program nasional dalam bentuk kerangka kebijakan, strategi dasar, dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di sini bisa kita lihat terdapat bagan terkait kerangka pemikiran pemberdayaan masyarakat pada PNPM Mandiri. Yang pertama itu meliputi lingkaran setan kemiskinan, terus penanggulangan kemiskinan, yang selanjutnya PNPM Mandiri perkotaan, terus program pinjaman bergulir, dan dampak terhadap KSM. Dan sebelumnya itu terdapat pendapatan usaha, tabungan, investasi usaha. Sesudah dampak terhadap KSM ini adalah pendapatan usaha, tabungan, dan investasi usaha. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, NASA. Demikian presentasi kelompok kami tentang kerangka pemikiran. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.